Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas mengenai hukum mengambil air wudhu di bak mandi. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersolawat dengan menulis solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudaraku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Kami sangat menghargai masukan dari kalian semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, wudhu adalah salah satu syarat sah solat. Wudhu dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas kecil ketika hendak melaksanakan solat. Dalil wudhu berasal dari as-sunnah. Terdapat dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengambil air wudhu sebaiknya dilakukan dengan menggunakan air mengalir. Namun, bagaimana jika kita berwudhu di kamar mandi, menggunakan air di bak mandi, atau menggunakan gayung? Bolehkah berwudhu dengan air di bak mandi? Berikut ini hukum mengambil air wudhu di bak mandi. Sejatinya tidak ada larangan berwudhu menggunakan air di bak mandi atau menggunakan gayung, asalkan air tersebut dalam keadaan suci dari najis. Menurut Imam Syafi'i, jika ada benda haram atau sesuatu yang menimbulkan najis berada di dalam air, baik mengalir ataupun menggenang, maka semua air tersebut jadinya najis. Rasulullah SAW pernah berwudhu menggunakan gayung. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW membawa sepertiga air gayung untuk berwudhu. Lalu beliau menggosok kedua lengannya. Hadis riwayat Huzaimah. Syafi'i Hadzami dalam Tawdihul Adillah menyebutkan bahwa memindahkan air dari bak besar ke bak kecil untuk wudhu tidak menyebabkan kemustakmalan air ataupun kenajisannya, walaupun ada tetesan air atau tangannya telah tercelup ke dalamnya, dengan syarat tangan harus suci. Lebih lanjut dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah, ditegaskan oleh Said Sabiq bahwa hukum air mustakmal sebagai air untuk bersuci adalah tahur, yakni suci dan mensucikan, seperti air mutlak. Pasalnya, pada mulanya air tersebut memang suci. Air mustakmal merupakan air yang digunakan untuk wudhu maupun mandi besar. Sebagian ulama berpendapat bahwa air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk toharoh. Namun, sebagian lainnya menyatakan air jenis ini suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Secara umum, hukum menggunakan air mustakmal terbagi menjadi dua, antara lain. Yang pertama, dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab yang berjudul Mausu'ah Fikiyah Kuwaitiyah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanbali, air mustakmal suci, namun tidak bisa mensucikan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, air mustakmal tetap bisa mensucikan, namun makruh hukumnya jika di dalamnya terdapat air lain yang bukan mustakmal. Kemudian yang kedua, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Irsyad Ulil Basair Lil Nailil Fiqih, air mustakmal yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis harus dilihat pada perubahan sifat airnya.
warna, bau dan rasa. Jika salah satu sifatnya berubah oleh najis, ia dihukumi sebagai najis. Namun jika tidak demikian, maka statusnya suci. Dikutip dari kitab lengkap dan praktis Fikih Wanita oleh Abdul Syukur Al-Azizi, dalam beberapa hadis disebutkan kalau air mustakmal tidaklah najis, sehingga pemakaiannya sah. Terkait hal ini, sebuah riwayat Maimunah radhiyallahu anha berkata, kami mandi janabah bersama Rasulullah SAW dari satu tempat air yang sama. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini tata cara berwudu. Dikutip dari kitab Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rushid, menurut para ulama ahli fikih, berikut urutan dan langkah-langkah berwudu. Yang pertama, niat wudu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, madmadah atau berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Keempat, membasuh muka. Kelima, membasuh kedua tangan. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kedelapan, mengusap penutup kepala. Ini diperbolehkan oleh Imam Ahmad, tapi mayoritas ulama termasuk Syafi'i melarangnya. Kemudian yang kesembilan, mengusap kedua telinga. Kesepuluh, membasuh kedua kaki. Kesebelas, tertib. Setelah wudhu, ada juga doa yang bisa dipanjatkan. Berikut adalah doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas solihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang solih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembahasan mengenai hukum mengambil air wudhu di bak mandi. Semoga Allah merahmati kita dan meridhoi setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.